Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Anhar di Sarjana YouTube channel. Untuk di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai debt collector. Saya lebih suka menyebutnya itu mereka itu begal yang dibayar ya. Jadi ada begal yang dibayar. Kenapa saya menyebut seperti itu? Karena perbuatan mereka tidak jauh beda dengan perbuatan-perbuatan ilegal lainnya. Mereka menghentikan seseorang yang dianggap sebagai debiturnya dan mengambil paksa barang jaminan, misalkan itu motor atau mobil, di tengah jalan dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak pantas dilakukan. Nah, untuk mengetahui apakah perbuatan debt collector itu benar atau salah, tentunya kita perlu membahas mengenai pengertian debt collector dan dasar hukumnya di Indonesia. Ini adalah video saya yang pertama berkaitan dengan pembahasan debt collector ini, yang nantinya insya Allah akan disambung dengan video-video selanjutnya. Dan di akhir pembahasan tentang debt collector ini, tentunya saya akan sedikit membahas mengenai contoh kasus yang sudah dimuat dalam suatu putusan pengadilan. Jadi kita akan menganalisa bersama perbuatan debt collector itu menurut hukum di Indonesia betul atau salah. Gitu. Jadi kalau misalkan orang menyebutnya perbuatan debt collector yang suka ya, biasanya ya, suka menghentikan orang atau debitur yang menunggak di tengah jalan, kemudian merebut paksa apalagi dengan kekerasan, tentunya itu adalah suatu perbuatan pidana. Nah, langsung saja untuk mengefektifkan videonya supaya durasinya juga tidak terlalu panjang, langsung saja kita bahas mengenai step pertama, yaitu pengertian debt collector dan dasar hukumnya di Indonesia. Nah, untuk mengetahui siapa itu debt collector, tentunya kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan debt collector. Nah, di sini saya menyusun dari berbagai sumber, kemudian saya dapatkan pengertian sebuah debt collector itu adalah orang atau agen penagihan hutang yang diutus langsung untuk menagih utang para konsumen yang telat pembayaran atau menunggak. Debt collector biasanya digunakan oleh perusahaan leasing maupun bank. Nah, jadi debt collector itu pada dasarnya ada yang orang perorangan, ada juga yang berbadan hukum melalui agen gitu. Tapi pada dasarnya mereka melakukan tugas yang sama, yaitu melakukan penarikan atau penagihan kepada konsumen. Kemudian pengertian selanjutnya, debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dengan debitur dalam hal penagihan hutang. Penagih tersebut hanya dilakukan apabila kualitas tagihan kredit yang dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan, macet, dan bermasalah. Nah, jadi pihak leasing akan menggunakan jasa debt collector apabila sudah menganggap si debitur ini macet atau bermasalah terkait dengan pembayaran kreditnya tersebut. Kemudian selanjutnya, di sini ada sebuah pendapat dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Royhatun Nikmah MH, mengatakan dalam Islam diperbolehkan untuk menggunakan jasa debt collector. Pada dasarnya penggunaan jasa debt collector atau penagih utang ini diperbolehkan. Nah, yang dimaksud dengan diperbolehkan di sini adalah saya merangkum sedikit terkait dengan tugas-tugas debt collector. Nah, jadi yang diperbolehkan, yang dimaksud itu adalah yang sesuai dengan tugas-tugas debt collector dan tidak melanggar norma-norma hukum yang lain. Gitu. Norma-norma hukum yang lain di sini tentu saja di dalamnya apabila kita melihat ya kejadian-kejadian yang banyak terjadi di masyarakat, tentu di dalamnya juga melanggar unsur-unsur pidana gitu apabila dilakukan tidak berdasarkan aturan yang benar. Kemudian saya juga mengutip di dalam website hukumonline.com, dikatakan tidak ada peraturan perundang-undangan
yang secara khusus mengatur mengenai penagih utang atau debt collector. Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur, dalam hal ini adalah lembaga keuangan atau pembiayaan, untuk menagih utang kepada debiturnya atau nasabahnya. Jadi debitur itu adalah nasabah, kreditur itu adalah pihak leasing ya biasanya ya. Selanjutnya, perjanjian pelimpahan kuasa itu ditetapkan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Khusus di sektor keuangan tersedia ketentuan perundang-undangan di mana memfasilitasi perbankan memanfaatkan jasa pihak ketiga dalam menagih hutang. Ketentuan dasar hukum debt collector itu ditetapkan pada Peraturan Bank Indonesia nomor 11/11 PBI 2009 mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu. Seperti yang sudah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/2 PBI 2012. Kemudian perubahan lagi itu yang terakhir, keputusan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/11 PBI 2012. Kemudian, apakah perbuatan debt collector gitu yang biasa kita lihat atau biasa viral ya? Ada beberapa video yang sampai viral terkait dengan debt collector ini gitu. Nanti kita akan membahasnya di video selanjutnya. Jadi video pertama ini saya hanya membahas mengenai pengertian debt collector saja, yaitu kesimpulannya debt collector adalah orang perorangan atau pihak ketiga yang biasanya diutus oleh pihak kreditur, dalam hal ini lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan, untuk melakukan penagihan terhadap nasabahnya atau debiturnya. Nah, itulah yang disebut dengan debt collector. Nah, kemudian di video selanjutnya akan kita bahas apakah perbuatan-perbuatan debt collector tersebut bisa dilegalkan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tentunya akan kita bahas di serial-serial video selanjutnya. Nah, semoga videonya bisa bermanfaat. Silahkan klik like dan subscribe Sarjana YouTube channel untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang dan supaya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia. Nah, nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.